SAP, kita mengenal dengan sistem navigasi, di mana sistem navigasi ini akan membantu kita untuk menggunakan SAP secara efektif dan efisien. Di dalam sistem navigasi, kita nantinya akan mengenal dengan struktur layar dan tombol-tombol navigasi pada SAP. Yang pertama, kita harus log on dulu terlebih dahulu ke dalam SAP. Pastikan saat kita log on ke dalam SAP, komputer kita sudah terhubung dengan internet. Setelah kita log on, yang pertama kita melihat sistem navigasi pada SAP, yaitu SAP Easy Access Screen, atau sering disebut dengan layar default SAP. Nah, pada layar default SAP ini, kita menemukan hierarki menu yang tersedia pada sistem ini. Adapun struktur layar SAP dikelompokkan menjadi sistem menu, sistem navigation, transaction name, transaction icon, dan transaction work area. Pada sistem menu yang dapat kita pilih sesuai dengan proses yang akan kita jalankan. SAP secara otomatis mengeluarkan menu standar di setiap tampilan, yaitu menu sistem dan menu help. Menu sistem ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional pengguna. Sedangkan untuk menu help, ini berisi keterangan tentang aplikasi yang sedang kita jalankan. Pada sistem navigasi juga kita akan mengenal dengan tombol-tombol navigasi, di mana tombol-tombol navigasi ini terkait dengan operasional transaksi SAP. Di sini ada menu bar, enter button, ada command file tempat memasukkan keycode, save button, back, exit, cancel, print button, find button, find next button, third page, reviews, next page, last page, create new session, generate a shortcut, help, dan customize local layout. Pada command file, untuk menjalankan transaksi-transaksi yang sudah disediakan di SAP, lewat command file ini kita menggunakan keycode. Di mana jika kita ingin menjalankan transaksi, namun kita tahu keycode transaksi tersebut, kita tinggal memasukkan keycode itu dan menekan tanda centang yang di samping command file atau langsung enter. Atau kita juga dapat melakukan transaksi itu lewat menu path tree atau hierarki menu. Di sini juga ada yang disebut dengan SAP Easy Access ini. Ini adalah lokasi title bar dari SAP, di mana di sini ini akan berisi dengan nama proses yang sedang kita jalankan. Jadi ini berubah setiap proses sistem navigasi yang kita jalankan. Transaksi work area itu merupakan layar kerja SAP di mana di dalamnya itu terdapat menu-menu transaksi SAP. Nah, ini adalah layar work area. Untuk navigasi memulai transaksi, untuk memulai start aplikasinya, kita dapat menggunakan cara berikut. Yang pertama itu, menggunakan path tree atau menggunakan keycode. Contohnya, sistem navigasi untuk membuat transaksi purchase request. Kita dapat menggunakan path tree. Yang pertama kita memilih logistik, kemudian material management, purchasing, purchase request, dan create. Yang terakhir adalah create. Nah, pada tombol yang terakhir ini kita klik 2 kali. Namun jika kita mengetahui keycode untuk masuk pada create purchase request, kita tinggal memasukkan keycode dan menekan enter atau tanda centang yang di samping command file. Nanti kita akan dialihkan ke halaman yang sama seperti berikut. Nah, untuk mengakhiri sebuah transaksi,
kita bisa memilih 3 menu ini, back, exit, atau cancel. Kita pilih exit. Nah, kita akan otomatis dikembalikan ke layar default SAP. Untuk sistem navigasi yang kedua ini, kita juga dapat menggunakan sistem navigasi membuat menu favorit. Nah, jika kita ingin membuat transaksi create purchase request tadi menjadi menu favorit, kita tinggal pada create ini, kita tinggal klik kanan, kemudian add to favorite. Maka akan secara otomatis itu sudah masuk ke menu favorit. Kenapa itu kita masukkan ke menu favorit? Supaya kita mudah dengan cepat, tidak harus melakukan ini tahap-tahap di sini. Kita tinggal klik ini, maka kita akan dikembalikan ke halaman yang tadi. Nah, kita tidak usah susah-susah untuk melakukan langkah-langkah tahap demi tahap yang dari menu Petri tadi. Biasanya menu-menu favorit ini dilakukan untuk transaksi-transaksi yang sering digunakan. Nah, demikian tutorial mengenai sistem navigasi pada SAP, di mana sistem navigasi ini harus kita ketahui supaya kita dapat menggunakan atau memanfaatkan aplikasi SAP secara efektif dan efisien.